Ya, yang bakal gue bahas apa yang gue tuliskan di judul ya. Kita memahami semua rangkaian kejadian buruk ini dari penyebabnya, dari apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, mari kita mulai. Oke, gue berangkat dulu dari aksi tanggal 25 Agustus 2025, yang mana seperti yang gue bilang ke teman-teman, banyak kejanggalan dalam aksi tersebut karena satu dan hal lainnya. Pertama yang bisa kita lihat adalah ini sangat fabricated sekali di TikTok atau di platform media sosial lain. Satu narasi didengungkan oleh akun ternakan atau akun kosongan atau akun telur dengan narasi yang sama seperti ini, kode dari Prabowo lah, strategi dan taktik Prabowo, seakan-akan antara eksekutif dan legislatif itu berada di pihak yang berlawanan, yang mana sebenarnya kita tahu itu sama aja tuh ya, pemerintah juga. Nah, kedua, banyak poster-poster dan video-video AI yang menyebar di masyarakat dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan spirit dan semangat yang selama ini ada di setiap aksi di 1 tahun terakhir. Ketiga, yang paling janggal dan yang paling bikin aneh adalah aksi-aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya, kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan hal seperti ini. Makanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini, termasuk bareng warga, beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini, itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Tapi ya gimana orang gak turun, DPR-nya juga bodoh sih. Dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka gak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian dan gue ngerasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ, karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain, nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik dan segala macam, semuanya scattered. Jam 12 sudah ada water cannon yang ditembakkan, udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, nggak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan.